Kenapa dalam hidup kita sering mengalami frustasi, depresi, gelisah, hese sare, tengenah dahar, mengisolasi diri, tidak mau kenal dengan orang luar, karena kita kalah dalam menghadapi kehidupan. Kita kalah dalam menghadapi realitas yang ada, yang menyebabkan diri kita terbawa kotor oleh dunia. Dalam kitab Al-Hikam dijelaskan, Al-akwanu kulluhu zulmatun. Akwan ini alam semesta. Kullu semuanya zulmatun, gelap. Kehidupan ini, kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sekandari, kehidupan ini isinya adalah tentang kegelapan. Ketika kita sering mengalami depresi, kecewa, nyeri hati, gampang ngambek, delitan, gampang sirik kabatur, gampang izin kabatur, tandanya apa? Tandanya kita sudah terbawa oleh kekotoran dan kegelapan dunia. Salat adalah sarana agar kita mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala, yang fungsinya adalah kita bisa mencahayai dunia. Salatnya benar, keluarganya benar. Salatnya benar, organisasinya benar. Salatnya benar, bertetangga pasti benar. Salatnya benar, bernegara pasti benar. Salatnya benar, ke semua lapisan kehidupan itu pasti benar. Kenapa? Karena dia mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi salatnya nggak benar, keluarga terbalik, jeung tetangga para saya, jeung dulur tepatnya. Gampang sekali kita kecewa. Kenapa? Karena kita tidak mendapatkan suplai nur dari Allah Subhanahu wa taala. Anna lis-salati arkanan wa wajibatin wa sunanan wa ruhuma an-niyatu wal ikhlasu wal khusu' wal khudu'ul qalbi fa inna salata tashtamilu ala af'alin wa zikrin wa munajatin. Sesungguhnya salat mempunyai dua komponen. Ada komponen fisik, ada komponen batin. Komponen fisik apa? Pertama rukun, yang kedua wajibnya salat, yang ketiga sunnahnya salat. Itu komponen yang nampak, yang terlihat. Menutup aurat, menghadap kiblat, berada dalam kesucian. Tahu rukun, tahu wajib, tahu sunnah. Itu komponen fisik yang nampak, terlihat. Ada sesuatu yang tidak nampak, yang sering kita abaikan. Waruhuma an-niyat. Sedangkan ruh dari yang nampak itu adalah yang pertama an-niyat. Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sekandari memberikan kesadaran kepada kita semua. Al-a'malu suwarun qaimatun. Amal-amal itu tak ubahnya seperti patung. Secara fisik, amal yang kita kerjakan itu tak ubahnya seperti patung. Wa arwahuha, sedangkan ruh dari amal-amal yang kita kerjakan adalah sirril ikhlasi fiha. Adanya rahasia ikhlas di dalamnya, maka amal tersebut bisa menjadi hidup. Salat yang kita kerjakan tanpa ada niat, tanpa ada ikhlas di dalamnya, tidak akan sampai kepada langit. Tidak akan sampai kepada Allah. Paling mentok nepi sajadah. Kita sholat di depan Ka'bah, tidak ada ikhlas, tidak ada niat yang baik di dalamnya, sholat kita mentok nepi ka Ka'bah, tidak mentok kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira sholat orang nepi itu ke Madinah, ke makbarohnya Rasulullah. Itu nepi. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca salawat kepadaku, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mengirim satu malaikat, yang malaikat itu khusus mencatat salawat hamba atau umatku kepadaku.
Salawat yang kita baca nepi ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Harusnya salat yang kita lakukan ini nepi ke Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika salat kita baru fisik saja tanpa ada kehadiran hati, maka salat kita tidak akan sampai kepada Allah. Salat kita baru nyampe ke telinga jamaah. Orang jadi imam, salat orang teh hanya nepi ka ceulina para jamaah, tidak tembus ke langit salat orang. Karena ruhnya adalah yang pertama an-niat. Niat itu apa? Motif. Kita datang ke sini ini motifnya berbeda-beda. Meskipun hadirnya sama. Aya anu motif nate dibandingkan di imah lebih baik ka masjid. Dibandingkan kudu kapanggih pamajikan anu carewen lebih baik ka masjid. Ada lagi motif lain, dibandingkan bete di imah lebih baik ke masjid. Dibandingkan lalajo TV lebih baik ke masjid. Oh nyacan dahar di Masjid Al Muhajirin aya rajaban, namun rajaban biasa dibere besek. Ada niat datang ke sini benar-benar ingin memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang nasarwa bebenangan beda kira-kira. Anu hayang besek benang besek. Anu hayang kesel dibere tak kesel ku Allah. Bunga. Tapi sebatas itu. Tapi ketika ingin membahagiakan Rasulullah, niatnya datang karena Allah, maka orang tersebut akan mendapatkan Allah dan mendapatkan Rasulullah. Sebagaimana nama masjid ini Al-Muhajirin. Para sahabat saat itu ketika diajak hijrah dari Mekah ke Madinah, motifnya berbeda-beda. Cek sahabat anu lain, lamun teu salah mah di Madinah teh awena garulis. Ek dulu hijrah mal ente milu hijrah. Lamun teu salah mah di Madinah gampang dengan duitna. Hijrah mal ente hijrah. Tapi ada para sahabat yang hijrah itu karena mengikuti instruksi dari Allah, mengikuti instruksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulullah. Salat yang kita lakukan pun niatnya berbeda-beda. Yang paling pertama yang harus kita pasang adalah niat karena Allah. Niat itu terbagi dua. Ada niat dalam rangka untuk menggenapkan rukun salat sebelum kita melaksanakan salat. Muqtarinan bil fi'li. Yang sering kita baca, nawaitu sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati ada lillahi taala, itu adalah talafuz bin niat. Itu bukan niat, tapi talafuz melafazkan niat. Tujuannya apa? Menguatkan hati kita untuk menegakkan niat. Ada lagi niat dari sisi tasawuf, yaitu yang dinamakan dalam bahasa kita saat ini adalah motif. Apa yang mendorong Anda untuk beribadah kepada Allah? Tentu berbeda-beda. Orang sholat ke sini pun berbeda-beda. Sholat Jumat, bapak-bapak berbeda-beda. Aya nu tujuanna karena Allah, aya nu tujuanna geus balik sholat dia kudu menang sendal nu alus. Hadir sarwa bebenanganna beda. Itu yang membuat beda itu adalah motif. Ada yang kedua, ikhlas. Apa sih itu ikhlas? Secara gampangnya ikhlas adalah mengosongkan diri kita, mengosongkan kepentingan kita, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi khusyuk. Apa sih itu khusyuk? Tadi sudah jelaskan bahwa khusyuk adalah keur salat inget salat, pemikiran naon, itu khusyuk. Ada lagi yang keempat, ruh dari salat adalah hudurul qalbi. Hati ikut terlibat ketika kita salat. Ketika hati kita tidak terlibat dalam salat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maun, surat yang sering kita baca,
Bacaan favorit orang lamun tersalat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fawailul lil musallin. Celaka bagi orang-orang yang sholat. Nukas kumaha alladzina hum an sholatihim sahun. Ketika melaksanakan sholat, hati mereka sahun. Apa itu arti sahun? Sahun itu ketika melaksanakan sholat, hatinya jalan-jalan. Jasanya di masjid, hati nama di imah numana. Jasanya di masjid, hati nama geus ka pasar. Jasanya di masjid, hatinya sedang berkelana. Kapanggih babaturan, kapanggih musuh, kapanggih A, kapanggih B, itu yang dinamakan dengan sahun. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akan mendapatkan neraka wel. Kenapa? Hanya baru sebatas mensolatkan fisik, belum mensolatkan kolbunya.